Pak Prabowo ini kan masih memakai kabinet-kabinet yang lama, yang kita tahu track recordnya. Kalau persatuan, maka orang-orang baik berprovinsi itu disatukan untuk memperbaiki negeri ini. Itulah kabinet persatuan. To the point aja. Saya tuh kadang-kadang kepingin kok begini sih, bayangkan. Sogokan hakim ketemu uang cash 11,8 triliun. Kan logika saja, gimana logikanya negara ini mau diperbaiki 11,8 triliun cash. Artinya sogokan yang saya katakan uang haram itu 2.000 triliun pasti ada. Pasti ada yang terima. Nah, kalau itu diindukan. Nah, jadi kalau Pak Prabowo itu memperbaiki hanya dua aja dah. Dan pasti semua kita dukung. Dulu korupsi dan penegakan hukum. Tapi ngomong Pak Sadidu, oke lah ini abolisi ke Pak Tom Lembong banyak yang mendukung sepakat ya. Tapi ada juga yang mengkritikkan ketika yang korupsi yang lain itu juga kena amnesti gitu. Kan mereka jadi menilainya ini udah mulai nih saling sogok-sogokan jatuhnya biar tidak ada oposisi nggak ada sebagainya. Gimana Pak itu Pak? Yang saya bilang begini. Yang saya dukung adalah pengampunan terhadap pembelokan penegakan hukum. Kalau mengampuni korupsi, kita lawan. Nggak boleh digunakan untuk itu. Hak ini untuk mengampuni koruptor. Itu nggak boleh sama sekali. Gitu kan? Nah, itu menurut saya. Makanya Pak Prabowo kan masih ada pada saat dia menyatakan kembalikan uangnya rakyat itu maka kau ampuni. Kita kritik kan, hanya berbalik lagi. Tidak diampuni. Jadi maksudnya dia juga kadang-kadang masih menggunakan telinganya. Beda dengan Jokowi, nggak menggunakan telinganya sama sekali. Jadi harapannya untuk ini kembali ke yang katanya laga di Malaysia. Kira-kira gimana ini masyarakat bisa kakapnya ini bisa sebagai simbol bahwa ini serius penegakan hukum? Saya masih punya harapan. Masih punya harapan. Pak Prabowo menunjukkan itu karena begini, Pak Prabowo betul-betul butuh bangkitnya kepercayaan dunia dan internasional dan investor bahwa penegakan hukum terjadi baik di Indonesia. Itu dia butuhkan. Kalau dia terlambat, maka ini berat sekali. Akan berat sekali menyelesaikannya. Tapi kalau dia bisa menunjukkan bahwa memang penegakan hukum itu terjadi, maka itu perlu dilakukan. Nah, maka kepercayaan investor akan kembali. Kan begini, kita ini kan negara yang pasarnya besar, sumber daya alamnya besar, melimpah. Jadi nggak terlalu repot sebenarnya menginikan untuk membangkitkan kembali. Tapi kan begini, kita lihat kita pasti masih merasakan sekitar 2005 ke 2000 pada saat SBY itu lumayan loh pertumbuhan ekonomi, ganti-ganti mobil macam-macam itu karena penegakan hukum masih bagus, politik masih bagus. Nah, saya berharap Pak Prabowo betul-betul yang problem sekarang Pak Prabowo ini kan masih memakai kabinet-kabinet yang lama, yang kita tahu track recordnya. Saya tuh menangis melihat pernyataan. Coba sekualitas, saya biasanya sekarang udah nyebutin nama. Karena orang Indonesia kalau nggak disebutin namanya, lupa. Nggak hukuman sosialnya nggak ada. Nah, bayangkan pernyataan Nusron Wahid kemarin, itu menyakitkan. Masyarakat ya. Pernyataan Dr. Stella yang katanya jagoan itu, yang menyatakan MBG itu memperkuat matematik dengan bahasa Inggris. Logikanya nggak nyambung sama sekali gitu kan. Pernyataan Bahlil bahwa menyiapkan tambang untuk Amerika, ini menteri-menteri apa semua kayak gini. Nah, menurut saya ini harus cobalah kita bandingkan menterinya dulu Pak Harto. Ada Mari Muhammad, ada Baharudin Lopa, ada Emil Salim, Subroto, Habibie, Mari Muhammad. Itu ini kita ketemu Raja Juli yang tukang maki-maki Prabowo. Ini gimana kita mau Nah, maksud saya
Pak Prabowo harus menyadari bahwa bangsa Indonesia butuh kembali kepercayaan orang-orang berkualitas digunakan. Terkait dengan itu kan kabar bahwa akan ada reshuffle kan mulai muncul lagi nih. Setelah ada tanda-tanda abolisi, terus Pak Prabowo juga mulai confident menata kekuatan militer kemarin yang sangat confident. Ini publik juga mulai muncul lagi. Waduh, ayo kembali ke jati diri gitu. Gimana, Pak? Jadi saya hanya berharap Pak Prabowo, kan temanya dia persatuan, rekonsiliasi dan persatuan. Tapi jangan sampai rekonsiliasi dan persatuan berubah menjadi persekongkolan. Wah, oke. Yang saya anggap sekarang, kabinet sekarang itu masih kabinet persekongkolan. Nah, kalau persatuan, maka orang-orang baik berprovinsi itu disatukan untuk memperbaiki negeri ini. Itulah kabinet persatuan. Jangan Bapak persekongkolan, Bapak bungkus dengan kata persatuan. Sehingga semua yang ini disatukan. Ya nggak bisa, ya udahlah yang jelek-jelek aja gitu. Nah, saya berharap kalau Pak Prabowo mau, maka betul-betul persatuan itu berbasis pada kejujuran, kebenaran, integritas. Bukan siapapun bisa ditampung. Kalau gini, kalau itu dilaksanakan aja, mungkin tidak langsung ya Pak ya. Mungkin Pak Prabowo juga mendengar kritikan, masukan dari masyarakat, terus kemudian melakukan itu mungkin secara bertahap. Katakan sekarang 50-70% gitu. Kira-kira kalau itu dilaksanakan, itu ekonomi bisa tumbuh berapa sih Pak? Saya perkirakan kan begini. Kalau saya katakan, kalau orang menyatakan Indonesia tumbuh 5% itu, ya kasarnya monyet didasiin menjadi presiden tumbuh 5%. Kenapa? Tumbuh 5%. Itu konsumsi kita, itu tumbuhnya biasanya 2,5%. Selama tidak ada kelaparan, pertumbuhan penduduk kan 2%. Konsumsi kan naik 2% kan? Jadi 2,5% itu pasti konsumsi. Pasti konsumsi. Pabrik Allah. Pabrik Allah tuh tambang, minyak sawit, karet, sumber daya alam. Itu nggak ada presiden pun tumbuh itu. Tetap terus, itu masih ada Allah, terus. Itu mungkin 3%. Jadi kalau hanya tumbuh 5%, itu nggak perlu ada presiden. Sudah nggak tumbuh sendiri. Kan tumbuh 5%. Berarti kemarin BPS ngumumin 5,12% itu nggak ada pembinaan juga? Di bawah 5% itu kalau dikorupsi. Jadi kalau mau tumbuh 8% itu bisa sebenarnya, asal korupsi dihilangkan, manufaktur ditinggikan. Nah, jadi sebenarnya nggak susah ya Pak ya? Nggak susah. Dengan apa yang dimiliki Indonesia sekarang aja, nggak susah. Konsumsi bagus, sumber daya alam melimpah. Nah, catatannya agar tidak korupsi. Ya, jangan korupsi. Itu aja. Itu insya Allah nggak. Tapi dalam sejarah Indonesia belum pernah tumbuh di atas 2 digit ya Pak ya? Belum pernah. Tapi paling tertinggi 8 ya Pak? 8 pernah. Tahun 70-an, waktu booming minyak. Booming minyak. Iya. Booming minyak. Zaman Pak Harto ya berarti Zaman Pak Harto. Tapi kan ini konsumsi masih rendah. Iya. Nah, konsumsi 1%. Pada saat itu pertumbuhan penduduk kan ditekan 1%. Nah, itu yang penyebabnya. Jadi mestinya kita optimis juga nih. Kalau jadi saya bilang hanya 2 kok Indonesia itu. Hanya 3 lah. Kumpulkan orang baik untuk mengelola negeri ini. Orang pintar berintegrasi dan lain. Menutupi korupsi, tegakkan hukum. Udah, simple. Simple.